Puji Tuhan, Shalom Jemaat Bahtera. Kembali kita dipertemukan untuk ibadah. Mari kita persiapkan hati kita. Jemaat Tuhan, silakan bagi berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kita bisa ada sampai saat ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Biarlah dalam kehidupan kita, sepanjang kita hidup, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian, menyenangkan-Mu. Untuk hormat-Mu
bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat Bahtera Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami bisa ada Tuhan sampai hari ini, kami bisa hidup Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Ada salah dan pelanggaran kami Tuhan ampuni. Kami akan memulaikan kebaktian kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan layakkan kami Tuhan, supaya setiap persembahan pujian yang kami naikkan Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lingkupi kami semua dengan kuasa darah-Mu, umat-umat-Mu yang sedang di rumah Tuhan juga. Memberikan kami roh pujian dan penyembahan, supaya semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap menaikkan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara terkasih, kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman yang menuntun kita dan memberikan kita kemenangan. Kita naikkan pujian, Ku Kan Terbang. Jemaat Tuhan kembali silakan duduk. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-rancangan-Mu melebihi rancanganku. Haleluya. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat kembali silakan bangkit berdiri. Saudara seiman, saudara terkasih, tidak mudah untuk kita taat firman Tuhan, tetapi kita yakin bahwa Tuhan selalu beserta kita dan menuntun kita dalam setiap jalan-jalan kita untuk taat pada Tuhan. Kita naikkan pujian dalam nama-Nya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari
silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menikmati firman Tuhan, firman yang mampu mengubahkan kita. Kita akan pujian, aku datang dan ku bersujud. Pujian kami, biarlah Tuhan disenangkan. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami pun menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi firman-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh Tuhan, berakar yang kuat, bahkan berbuah. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan kami Tuhan dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat kembali silakan duduk. Sanchez saya serahkan pada hambanya.
Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Bahtera yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita akan mengikuti khotbah pelajaran seri yang ke-24 tanggal 25 Juli 2021. Judulnya diubah oleh kebenaran. Nah, kita bangkit berdiri, kita akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang keempat, Matius pasal 4, ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20, belum duduk ya. Ayatnya yang ke-32, firman Tuhan berkata di sana, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi pelajaran seri yang ke-24 ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya kebenaranlah yang dapat mengubah hidup kita. Bukan pengalaman. Kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena kebenaran yang mengubah kita itu, pertumbuhan rohani kita adalah proses menggantikan yang kebiasaan kita ini yang bohong dengan mengatakan kebenaran. Dengan melakukan hal-hal yang benar. Karena Yohanes pasal 7, silakan duduk. Aduh, sampai lupa lagi. Yohanes pasal 17 ayat 17, firman Tuhan di sana berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang menguduskan kita itu, yang membawa kita kepada kebenaran, yaitu firman Allah, Alkitab. Bukan yang lain. Bukan karena kita keturunan Kristen atau kita sudah lama beribadah. Karena Roh Kudus akan memakai firman Tuhan ini sehingga kita ini semakin serupa dengan Kristus. Karena firman yang dibaca tanpa pengilhaman Roh Kudus sia-sia, saudara-saudara. Kita kayaknya baca biasa aja. Karena keserupaan kita dengan Kristus, ya disinilah semua. Firman inilah yang membawa kita serupa dengan Kristus. Dan roh yang akan memakai firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita. Sehingga hidup kita ini diubahkan. Jadi hidup lama tidak lagi nongkrong dalam hidup kita, tapi hidup yang baru yaitu diubah oleh kebenaran, dan kebenaran itulah yang mengubah seluruh hidup kita ini yang tidak baik jadi benar melalui firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan ini, dia bukan seperti tulisan manusia, kata-kata yang dibuat oleh ahli-ahli, tidak. Tapi ini tulisan yang dibuat Allah sendiri melalui orang-orang yang dia pakai. Sehingga ini Alkitab bukan hanya kata-kata bijak dari orang-orang bijak, pintar sesuai duniawi, tapi ini benar-benar dari
pencipta langit dan bumi, dituangkan semua dalam Alkitab ini melalui orang-orang yang dia pakai. Jadi bukan lagi orang-orang yang pintar dalam dunia ini, tetapi ini sudah hal ilahi yang tidak bisa ditangkap oleh pengalaman manusia, karena ini adalah firman yang maha tinggi. Firman yang disampaikan dari sorga. Ibrani pasal 4 ayat 17. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Saya yang berkhotbah bisa juga kena. Saudara yang dengar khotbah kena juga. Kena apa? Kena kepada hal-hal yang benar, membetulkan hidup kita. Jadi kalau pengkhotbah tidak betul, dia khotbah, dia juga mendengarkan. Dia juga kena oleh kebenaran ini. Supaya seluruh hidup kita ini melakukan kebenaran Tuhan. Ketika Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, Dia akan membawa perubahan. Jadi, kalau tidak ada firman Tuhan dalam hidup saudara, tidak akan ada perubahan. Jadi, kalau saudara tiap hari cuma baca, nonton, hal-hal yang lain, saudara tidak akan mengalami perubahan. Karena firman ini mengubah hidup kita yang buruk, yang tidak baik, jadi benar, jadi baik. Itu sebabnya sangat penting firman Tuhan ini. Nah, mungkin Alkitab di rumah saudara udah berabu ya. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, semua ciptaan Tuhan. Ada karena Tuhan berfirman, jadilah, jadilah. Jadi kalau saudara pikir Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa melalui corona ini, melalui wabah ini, saudara salah. Ini corona masih dalam kontrol Tuhan. Ada seorang kiai berkata, Gusmus, kenapa tempat ibadah kosong, baik masjid maupun gereja? Karena itu orang datang ke tempat ibadah bukan cari Tuhan, tapi ada kepentingan-kepentingan lain, makanya dikosongkan. Kira-kira begitu ya. Nah, karena kita ini masih dalam negara Indonesia, kita harus ikut aturan. Kita tidak boleh berkumpul bersama-sama. Mungkin benar juga, selama ini saudara bergereja, apa yang saudara terima dari perhimpunan gereja itu mungkin tidak ada yang berdampak. Firman Tuhan pun demikian. Apa gunanya saudara pelajari, saudara dengar, ini sudah pelajaran ke-25. Apa yang saudara lakukan melalui firman Tuhan ini? Apakah ada tindakan atau ya sekedar dengar hilang lagi? Nggak tahu isinya apa. Tidak langsung kita tindaki melalui perbuatan kita, sehingga sulit kita berubah. Karena ketika dengar firman Tuhan, kita kembali lagi kepada pola lama kita. Hidup kita tidak berdasarkan ini, makanya tidak pernah berubah. Susah Tuhan mau ubahkan. Karena firman Tuhan mengubahkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Nah, kalau kita jarang baca firman Tuhan, sudah. Tidak ada lagi hal-hal benar yang kita temukan dan dapatkan. Yang ada hal-hal dari dunia ini. Sehingga orang takut kena corona. Padahal Tuhan berkata bahwa ketika kita menghadapi sakit, penyakit, masalah, persoalan, ya sudah, datang kepada Tuhan.
Supaya apa? Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Banyak juga pendeta-pendeta yang meninggal karena corona. Bukan berarti mereka tidak berharap dan bergantung kepada Tuhan. Ya, memang sudah waktunya Tuhan pulangkan mereka. Nah, Yohanes pasal 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Jadi baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus yang menghidupkan, sia-sia, buyar semua, cepat lupa kita. Mungkin khotbah kemarin apa yang disampaikan kita udah lupa. Alkitab jauh lebih besar dari sekedar buku panduan pengajaran, karena firman Tuhan akan menghasilkan kehidupan, menciptakan iman, menimbulkan iman ketika kita baca, menghasilkan perubahan dalam hidup kita ketika kita bertindak, menakutkan iblis firman Tuhan itu. Ingat ketika iblis mencoba Yesus, Yesus pakai firman Tuhan. Nah, keadaan situasi yang kita alami dalam dunia ini, dalam keseharian kita, kita harus pakai firman dasarnya. Otoritas hidup kita itu ada pada firman Tuhan, perkataan Tuhan, bukan pikiran kita. Makanya banyaklah menghafal firman Tuhan, banyaklah menyimpan firman itu, supaya itu yang kita gunakan untuk menakutkan iblis. Bahkan firman Tuhan berkata kita bisa mengalahkan dia melalui firman Tuhan, melalui kuasa Tuhan yang ada dalam firman. Menyebabkan terjadinya mujizat. Kenapa tidak ada mujizat dalam rumah tangga saudara? Karena saudara tidak menggunakan firman, dasar otoritas hidup saudara. Yang ada pikiran saudara, mana mungkin, tidak mungkin. Menyembuhkan luka-luka, membangun karakter, mengubah keadaan, memberikan sukacita, mengalahkan perlawanan, mengatasi godaan, memompa harapan, banyak sekali, melepaskan kuasa, membersihkan pikiran kita, menjadikan segala sesuatu, menjamin masa depan kita untuk selamanya. Firman. Bukan orang tua, bukan istri, bukan anak, firman. Kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Makanya saudara lihat, hidup orang yang tidak mengandalkan firman Tuhan, menaruh firman Tuhan otoritas tertinggi dalam hidupnya, yang mengatur hidupnya, sudah kacau hidupnya. Dalam masa sukar dan sulit dia susah untuk tenang. Kita harus menganggapnya sebagai hal yang penting dalam hidup kita, seperti makanan. Jadi firman itu seperti makanan, tiap pagi baca, bukan baca hilang. Simpan. Nanti satu waktu ada masalah persoalan, itu kita diperhadapkan melalui firman Tuhan katakan seperti ini. Hanya saya bilang, hati yang gembira adalah obat. Kalau jemaat yang sedang kena corona, yaitu buat aja hatinya gembira. Mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Jangan saudara kayak mau mati. Padahal Tuhan belum izinkan. Cuma karena kita takut, akhirnya mati beneran. Gembira, gembirakan hatimu melalui firman Tuhan. Dengar lagu-lagu waktu kami diisolasi di puskesmas, lagu rohani terus. Itu yang menguatkan. Karena dalam lagu ada baca firman, menguatkan. Bukan, aduh kalau saya mati, aduh kalau saya, udah mati beneran. Ayub 23 ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Perintah Tuhan, firman Tuhan. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayub 23 ayat 12. Aku telah menyimpan firman yang keluar dari mulutnya lebih dari makananku sehari-hari. Ini Ayub berkata, aku menyimpan seluruh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu
seperti kebutuhan kita sehari-hari, yaitu seperti susu. Nah, yang lagi lemes-lemes badannya ini minum susu, roti, makanan padat, madu. Seperti itu digambarkan firman Tuhan. Karena keempat jenis makanan ini adalah menu roh, untuk menumbuhkan kekuatan rohani dalam hidup kita. Kalau kita firman Tuhan kita taruh seperti itu. Apa-apa dikit pikiran kita, apa-apa dikit. Kalau saudara lupa, baca lagi. Karena ada begitu banyak rahasia-rahasia jalan keluar terdapat dalam tulisan-tulisan firman. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Asupan rohani dalam hidup kita itu penting. Karena ada firman Tuhan berkata, mungkin badan sudah lemah, tapi roh kita itu tetap kuat. Manusia batinia kita itu tetap kuat. Mungkin lemas, tapi manusia rohani itu kuat. Nah, tinggal dalam firman Tuhan. Alkitab lebih banyak dicetak masa sekarang. Bukan lagi banyak dicetak, tapi seluruh rangkaian-rangkaian Alkitab itu sudah terdapat dalam mau dikatakan sudah gampang baca Alkitab. Sudah mudah mendapatkan bacaan-bacaan Alkitab. Tapi herannya banyak orang-orang percaya, bahkan manusia itu cenderung menyimpan Alkitab itu di rak bukunya sebagai pajangan. Bukan sebagai tulisan yang berkuasa menolong mereka dalam perjalanan hidup ini. Makanya mereka cuma simpan terus, tidak ada gunanya. Bahkan ada dikatakan banyak orang percaya terserang wabah anoreksia rohani. Anoreksia itu digambarkan orang itu takut gemuk. Jadi kalau dia makan ini takut, jadi ketakutannya, takut dia nanti jadi bengkak, jadi takut, akhirnya dia kelaparan. Karena ada juga orang berkata, semakin banyak kita mengetahui firman Tuhan, semakin banyak kita dituntut untuk melakukannya. Nah, mungkin orang takut. Kalau dia tahu, saya harus melakukan. Memang tidak gampang melakukan seluruh kebenaran Allah. Karena manusia berdosa itu sudah tidak lagi memang klop dengan kebenaran Allah. Makanya terus bertentangan. Ketika Tuhan mau membentuk, membenarkan, mengoreksi hidup kita, tidak terima ini daging ini yang sudah terkontaminasi dosa. Jadi semua hal-hal yang sudah terkontaminasi dosa dalam hidup kita itu susah dia menerima kebenaran. Jadi ada peperangan. Terus berantem. Yang satu mau begini, yang satu mau buat dosa, yang satu mau berbuat kebenaran. Nah, itu perjuangan. Nah, kalau saudara tidak pernah baca, bagaimana saudara mau mengalahkan keinginan daging saudara? Nah, biarlah kalah terus. Jadi akhirnya firman tidak tinggal dalam hidupmu. Tidak ada penjaga hatimu ketika engkau mau melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak ada. Yohanes pasal 8 ayat 31. Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi disebut orang Kristen itu bukan cuma sebagai orang Kristen, tapi murid. Bagaimana sih itu murid? Dia itu tunduk sekali pada gurunya. Nah, kalau cuma sekedar orang Kristen, itu masih kulit. Masih banyak hal-hal yang harus dia belajar. Tapi kalau sudah murid,
itu hampir sebagian besar seluruh kemampuan gurunya itu dapat diberikan kepada muridnya. Makanya ndak heran. Gurunya, muridnya, iya kan? Tapi kalau cuma sekedar jadi orang Kristen tidak jadi murid Kristus, kita susah mau menerapkan kebenaran dalam hidup kita. Katanya orang Kristen, katanya murid Kristus, tapi kok bawaannya kayaknya muridnya Jackie Chan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tinggal dalam firman, itu kita tinggal dalam firman, ada 3 hal yang tercakup di dalamnya. Tinggal dalam firman, yaitu saya harus menerima otoritas firman. Semua yang dikatakan firman, saya harus lakukan, terima. Itu namanya tinggal di dalam firman. Yang kedua, saya harus menerima kebenaran firman Tuhan itu. Mau tidak baik, mau baik, harus terima. Dan ketiga, saya harus menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya harus berdasarkan ini, bukan berdasarkan adat istiadat ini. Makanya saya tidak peduli lagi tentang adat istiadat. Saya katakan kepada jemaat, kalau saudara masih mau melakukan, silakan. Karena firman Tuhan tidak bisa diduakan. Sebentar ikut firman Tuhan kalau di gereja, sebentar ikut adat. Ingat ya, adat yang baik silakan. Tapi kalau adat yang sudah menyangkut ada hubungan-hubungan, oh enggak itu Pak, enggak. Saudara sendiri yang rasa bagaimana hidup saudara menduakan Tuhan. Sebentar saudara percaya kekuatan dunia ini yang ditunggangi, ditutupi, diselubungi oleh adat istiadat atau full otoritas firman. Full firman, tidak ada yang lain. Saudara lihat akibatnya. Tapi kalau saudara sebentar ke sana, sebentar ke sini, dan saya lihat kebanyakan adat istiadat itu sudah diatur oleh manusia. Dan tidak ada firman di sana. Yang ada kebanggaan. Kebanggaan, mau dihormati, mau dihargai. Alkitab harus menjadi standar otoritas. Saya harus menerima otoritas firman Tuhan. Standarnya firman Tuhan. Kompas yang saya percaya hanya firman Tuhan yang menunjukkan arah hidupku. Firman Tuhan. Nasihat yang saya dengar untuk membuat keputusan-keputusan bijaksana hanya firman Tuhan. Jadi keputusan jangan banyak dari sebelah. Dengar dari ini, dasarnya ini. Firman Tuhan menjadi patokan yang saya pakai untuk mengevaluasi segala sesuatu dalam hidupku. Ini nih, standarnya. Jadi kalau saudara tidak pakai standar ini, berarti saudara tidak menerima otoritas Tuhan. Saudara menyepelekan firman. Siapa itu firman? Yesus sendiri. Saudara menyepelekan pencipta langit dan bumi. Alkitab harus selalu menjadi penentu hidup kita. Bukan yang lain, ini yang menentukan. Karena Tuhan tidak bisa berbicara langsung dari sorga, makanya dia tulis apa yang dia inginkan dalam hidup kita dalam seluruh Alkitab. Dan ada Roh Kudus yang mau menjelaskan dalam hidup kita asal kita mau meneliti sungguh-sungguh dan benar-benar mau melakukan firman. Banyak masalah timbul dari hidup kita akibat mendasarkan pilihan pada otoritas yang tidak dapat diandalkan. Mau orang kaya nanti mati, mau jagoan nanti mati. Nah, kayak sekarang. Siapa yang saudara andalkan dalam hidup saudara? Orang berduit pun tidak bisa membeli kesehatan. Bayar itu oksigen. Oksigen sekarang berapa? 25.000. 25.000 satu apa itu? Nah saudara tiap hari menghirup oksigen gratis.
Siapa yang berikan? Tuhan. Gratis. Kalau di rumah sakit saudara dikasih oksigen bayar. Masa saudara tidak mau mengandalkan Dia? Otoritas tertinggi pemegang hidup kita. Kenapa banyak gagal orang percaya? Karena mereka mengandalkan berdasarkan pilihan otoritas-otoritas pada kebudayaan, yaitu tadi. Tradisi-tradisi, adat-adat. Itu mereka andalkan. Saya mau tegaskan di sini kepada jemaat. Coba jemaat yang ada di Jemaat Batra, ini gembala yang sampaikan. Coba saudara getol melakukan adat. Dan saudara getol melakukan firman. Saya mau lihat ujung-ujung hidup saudara itu kayak apa. Kalau saudara masih terus mau memaksakan diri, silakan. Tapi saya berkata pada pagi hari ini, otoritas tertinggi ada pada firman, bukan kebudayaan. Maka saudara akan melihat kehidupan saudara tanpa mengangkat-ngangkat diri. Tuhan bisa mengangkat saudara. Ketika saudara diangkat bukan untuk menyombongkan, tapi semakin menyadari kalau bukan Tuhan. Tradisi-tradisi yang membawa kekalutan dalam kehidupan kita. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Firman aja kasih tahu nggak mau dengar. Tapi kalau tradisi, adat, getol sekali mau melakukan. Yang mana yang tertinggi perkataan-perkataannya? Berapa kali firman Tuhan saudara abaikan? Tapi berapa kali adat istiadat, saudara punya tradisi itu saudara lakukan dengan getol sampai habis-habisan duit saudara. Tapi untuk melakukan firman Tuhan, no. Bahkan saudara meremehkan berkat Tuhan. Dan saudara mungkin sudah merasakan akibatnya. Kalau saudara meremehkan firman Tuhan, saudara akan lihat lawan saudara bukan lagi manusia, tapi Tuhan. Nalar, yaitu selalu firman Tuhan itu mau pakai nalar. Masuk akal enggak ini? Kalau enggak, saya enggak lakukan. Itu yang menghalangi berkat-berkat kita. Itu yang menghalangi otoritas Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan kita full total. Rancu kalau firman Tuhan, kalau ibadah ya udahlah, nantilah kalau ada waktuku, kalau aku sudah bangun pagi, kalau aku mau aja. Saudara akan lihat melalui corona ini Tuhan akan menunjukkan orang yang setia kepada otoritas firman dan orang yang setia kepada aturan-aturan dunia ini. Saya cuma tidak mau bilang juga bahwa corona itu tidak ada. Saya juga tidak mau bilang corona itu tidak ada apa-apanya. Tapi kita percaya bahwa kendali ini masih Tuhan yang pegang. Emosi, rasa benar, ini keangkuhan hidup. Kegagalan orang pada otoritas firman karena gengsi, emosi. Akhirnya dia merasa bahwa pendapat dialah yang benar. Pak Gembala itu tidak pernah tahu. Silakan. Silakan saudara-saudara. Saya hanya gembala di dalam dunia. Kebetulan saudara ada dalam komunitas Jemaat Bahtera Perumnas 1. Kalau saudara tidak mau mendengar saudara punya gembala, ya saya tidak bisa memaksakan. Hanya firman Tuhanlah yang dapat memenuhi kebutuhan kita.
Saya harus menerima kebenaran firman Tuhan. Harus, tidak boleh tidak. Membaca, meneliti, mengingatkan terus dalam hidup kita, merenungkannya. Karena sia-sia saudara, pelajaran 25 tidak ada yang nyangkut, tidak ada yang saudara lakukan, sia-sia, percuma. Mungkin saya ngomong sama ibu, sudah hentikan aja kalau tidak berdampak. Karena kita cuma hanya dengar-dengar doang. Kita tidak mau pernah lakukan karena kita menganggap otoritas ini tidak ada artinya. Memang kelihatan tidak ada artinya. Tapi sementara Tuhan sedang melihat kehidupan saudara. Jadi yang setia saya percaya Tuhan akan memberkati. Saya harus menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Menerima, membaca, meneliti, menghafal, merenungkan. Siang dan malam. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Dan Yesus berkata, karena kita taat kepadanya, maka apapun yang kita inginkan, Dia mampu sediakan. Berapa waktu lalu kami di kebun kesulitan keuangan. Tapi kemarin Tuhan kirim berkat-berkat yang tak terduga. Sampai kaget. Kenapa? Tuhan selalu melihat kesetiaan kita kepada perkataannya. Dan perkataannya itu bukan hanya berlalu. Kebenaran akan menyingkapkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita dan membawa perubahan hidup kepada kebenaran firman. Nah, jadi orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, sebenarnya dia tidak mau berubah kepada arah yang baik. Karena firman Tuhanlah yang dapat mengubah kita. Ada salah satu hamba Tuhan berkata, Alkitab tidak diberikan untuk menambah pengetahuan, melainkan untuk mengubah kehidupan kita. Puji Tuhan, sampai di sini renungan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, memberi kembali kesempatan kami mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu, perkataan-Mu ini kami benar-benar taruh dalam otoritas-Mu Tuhan. Karena kami melihat tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengendalikan situasi, khususnya wabah COVID-19 ini. Tidak ada. Tapi kami percaya Tuhan memiliki otoritas. Baik di dalam dunia ini maupun di sorga. Karena Engkaulah pemilik langit dan bumi. Dan kami masih percaya kepadamu Tuhan. Dan kami mau pegang firman-Mu, perkataan-perkataan-Mu. Sehingga hidup kami berhasil dan sukses. Hidup kami dipenuhi Tuhan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak dialami oleh dunia ini. Orang-orang berkata susah, orang-orang berkata sulit. Tapi firman-Mu berkata, Tuhan mampu memberkati engkau di masa-masa sukar dan sulit. Asalkan engkau percaya, engkau taruh otoritas tertinggi firman Tuhan dalam hidupmu, tidak ada yang lain. Maka engkau akan melihat, Tuhan akan menyatakan kuasa. Tuhan akan menyatakan kebesarannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia tidak akan mengecewakan saudara-saudara. Karena saudara begitu menaruh harapan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengecewakan. Diberkatilah engkau. Diberkatilah kebutuhan-kebutuhan, keperluan jemaat Patra di masa sukar sulit ini. Asalkan mereka menaruh otoritas tertinggi, firman Tuhan, perkataan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Akhirnya saudara-saudaraku, marilah kita pulang. Marilah kita menerima berkat. Berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus. Menyertai kita semua. Menyertai jemaat Batra di rumah mereka masing-masing. Saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat Batra. Tetap semangat. Tetap percaya kepada Tuhan.
Tuhan akan menolong kita. Selamat pagi. Haleluya. Bagaikan emas yang murni, bentuk